Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami membahas sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perspektif kisah-kisah yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai, Imam Al-Barzanji, dan Imam Syaraful Anam. Ketiga sufi dan pujangga ternama tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah para pecinta sejati yang mengabadikan keagungan dan keindahan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui untayan-untayan syair yang sungguh indah menawan. Menurut cerita Habib Quraisy Baharun, ketika beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiri jalsah Isnain Asuhan Habib Quraisy sendiri, maka beliau juga melihat beberapa ulama terkemuka di sana menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Al-Imam Ad-Dibai, Al-Imam Al-Barzanji, dan Al-Imam Syaraful Anam, dan beberapa ulama lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul agung dan istimewa, sampai Imam Ad-Dibai berkata, "Aku kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan ketinggianmu ya Rasulullah." Imam Syaraful Anam berkata, "Tidak satupun makhluk yang menyerupai Muhammad, di mana umatnya beruntung karenanya. Barang siapa yang fana, tergelam dalam cinta Muhammad, ataupun mati karena cinta kepada Muhammad, maka dia akan memperoleh segala hal yang diinginkannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai-sampai Imam Syaraful Anam berkata, "Hatiku sungguh merindukan Muhammad. Sungguh aku tergila-gila kepadanya. Aku tergila-gila kepada Muhammad dan selalu ingin dekat dengannya. Ya Tuhan, semoga Engkau segera mempertemukanku dengannya, sehingga kecamuk rinduku segera sirna." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai Imam Al-Barzanji berkata, "Semua orang yang ada di alam semesta rindu kepadamu, duhai kekasih yang memiliki kening yang elok. Mereka semua menaruh cinta dan rindu yang mendalam kepadamu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai seorang pecinta berkata, "Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kami, pasti yang jauh dan dekat akan datang padanya, mengharapkan kebaikan Rasulullah sebelum beliau pergi, dengan harapan dapat mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran dengan mendampinginya jiwa menjadi tenang dan doa-doa akan dikabulkan oleh Allah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul agung dan istimewa, sampai Imam Al-Busiri berkata dalam Qasidatul Burdah, "Dialah Muhammad yang sempurna lahir batin. Kemudian Tuhan pencipta manusia memilihnya sebagai kekasihnya. Tak satupun makhluk yang menyerupai kebaikan dan keindahan Muhammad, karena memang esensi kebaikan dan keindahan Muhammad tidak mungkin terbagi. Lekatkanlah segala bentuk kemuliaan kepada pribadi Muhammad sesukamu, dan lekatkanlah segala bentuk ketinggian dan penghormatan kepada derajat Muhammad sesukamu, karena sesungguhnya keutamaan Rasulullah tidak terbatas, sehingga mengurai keindahan, kemuliaan dan keagungan terasa mudah di mulut." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani berkata, "Setiap kepala akan riang gembira apabila menjadi kaki Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul agung dan istimewa, sampai-sampai Abu Lahab saja masih bisa mendapatkan keringanan di neraka setiap hari Senin hanya karena bergembira atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai orang yang tidak bersyukur kepadanya sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Hal ini disebutkan dalam hadis qudsi, "Hambaku tidak dikatakan bersyukur kepadaku jika dia tidak bersyukur kepada orang yang darinya aku telah mengalirkan berbagai nikmat." Salah satu bentuk syukur kepada Rasulullah adalah memperbanyak membaca salawat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai tidak pernah bermimpi keluar mani sama sekali, tidak pernah menguap selama hidup, tubuhnya yang elok tidak pernah dihinggapi lalat sepanjang hidup. Bisa melihat sesuatu yang ada di belakangnya sebagaimana melihat yang ada di depannya. Bekas kencingnya tidak terlihat di permukaan bumi, meskipun kedua matanya tertidur, tetapi hatinya senantiasa terjaga, tidak memiliki bayang-bayang meskipun di bawah matahari. Dua pundaknya selalu terlihat lebih tinggi daripada orang lain ketika duduk bersama, dan lahir dalam keadaan terkhitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai bisa melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya dalam keadaan sadar dan menyaksikan zat Allah dengan mata telanjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai Allah tidak pernah memanggil namanya secara langsung dalam Al-Quran. Allah memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan Nabi atau Rasul, bukan panggilan wahai Muhammad, padahal Allah memanggil Nabi yang lain dengan nama mereka secara langsung, seperti wahai Adam, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, wahai Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai namanya disandingkan dengan asma Allah yang maha suci lagi maha agung di arsy, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai siapapun yang menaatinya maka dia telah menaati Allah, sebagaimana firman Allah, "Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai beliau disebut paling awal sebelum para nabi yang lain, meskipun beliau diutus paling akhir. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai Allah dan para malaikat berselawat kepadanya. Bahkan Allah secara tegas menyuruh orang-orang beriman agar senantiasa berselawat salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sekali lagi, beliau diutus tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia atau umat Islam saja, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam, baik manusia, jin, binatang, tumbuhan, bebatuan, daratan, lautan, maupun makhluk lain. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai bisa melakukan perkara yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi yang lain kelak di akhirat, yaitu memberikan pertolongan syafaat kepada umat Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang betul-betul agung dan istimewa, sampai tidak satupun orang mukmin bisa masuk surga tanpa syafaat Rasulullah. Oleh karena itu, para nabi yang lain dan umatnya kelak akan meminta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.